Selamat siang dan salam jumpa kembali untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku calon kepala desa periode 2023-2029 dengan nomor urut 1. Sekali lagi terima kasih. Puji Tuhan pada tempat yang pertama, karena di dalam bimbingan dan tuntunan serta rahmat-Nya, maka pada kesempatan ini kita semua boleh dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Camat Wewiku atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang sama saya hormati Babinsa W Kabuka, PLH Desa Lamia, Ketua BPD Desa Lamia bersama anggota, Ketua Panitia Pilkades Desa Lamia bersama anggota, dan yang saya kasihi teman-teman saya calon kepala desa Lamia, ketiga adik dan saudara saya, juga maka ukak neten no kaktai ina no amasia, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, singkatnya Hutun Renu Rai Lamia, mak bauhin loron fotian let bodi kamutuk haklibut atau hodirona amikan halore dia tentang rencana kerja 6 tahun ke depan. Sekali lagi selamat siang untuk kita semua. Salam, salve, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Nambe, lian si saya ke saya. Oke, terima kasih. Rai Lamia memang semuanya hebat. Baik, di sesi pertama baik, jadi kami diberi kesempatan untuk langsung memaparkan visi misi kami. Jadi kami akan langsung. Pere kesia panitia sedak atan hodi timalai uitai betau no fe hamba. Jadi baik, sebagai pengantar awal, saya Felicitas Imeldanahak, calon kepala desa Lamia nomor urut 1 periode 2023-2029. Patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemurahan dan penyertaannya sehingga visi dan misi dapat disusun secara singkat, padat, dan jelas, dan secara baik. Visi dan misi ini mencakup gambaran perencanaan desa dalam berbagai aspek untuk mewujudkan visi dan misi desa Lamia menuju kemandirian. Tentunya untuk pencapaian ini dibutuhkan partisipasi semua pihak dalam pelaksanaannya yang merupakan wujud perjuangan bersama. Saya menyadari bahwa masih banyak hal yang masih kurang dalam proses penyusunan visi dan misi ini, tetapi inilah bentuk tanggung jawab saya dalam membangun di Desa Lamia tercinta. Visi saya untuk 6 tahun ke depan: terwujudnya Desa Lamia yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Visi di atas mengandung 3 komponen pokok. Yang pertama, tujuan dan sasaran pembangunan mewujudkan misi yang maju meliputi A. Tersedianya sarana prasarana dasar di desa.
B. Tersedianya jaringan transportasi desa secara terpadu yang menghubungkan pemerintah kecamatan, kabupaten, dan pemerintah desa. Maksudnya di poin B, tersedianya jaringan transportasi desa. Ini kita membangun di bidang pembangunan desa. Jalan-jalan yang ada di desa dari dusun ke dusun, bahkan dari dusun ke tingkat kecamatan. Dalam mak it pernah halotian atau loketian, ke depan bisa kita peningkatan dari pembukaan jalan baru menjadi peningkatan perkerasan, atau bahkan kita merencanakan untuk menjadi lapen aspal ida kasara. Contoh, menghubungkan dari dusun ke dusun, dusun Manlea ke Umafukun Lainfau. Itu kita sudah buka, bahkan sudah ada peningkatan perkerasan. Kalau bisa ke depan, bukan perencanaan saya sendiri, tetapi bersama Inano Amasia, kita rencanakan supaya dalam musyawarah kita bisa tingkatkan menjadi lapen. Tahu aspal kasaron bah, supaya antar dusun ke dusun, bahkan 5 dusun ke sini ke 2 dusun di kecamatan bisa terjangkau secara baik. Yang poin C, meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa dan investasi antara desa tetangga. Maksudnya, ita ho tetangga, TTS, desa tetangga, ada pasar. Nah, selama ini sudah sering kita lakukan bahwa perdagangan itfa yang nanauka Jose Lameane Baya Skino itu sangat lancar. Tetapi mungkin masih ada kekurangan pemanfaatan transportasi atau hudi noveo kesi belum dikemas secara baik. Kita hanya lokal. Ini kita akan rencanakan bersama untuk dikemas secara baik supaya punya nilai jual yang lebih tinggi. Jadi hanya lohos nakatitfaen los hudi noveo mata kesi de, tetapi bisa lewat pemberdayaan kelompok ibu-ibu hudia balik halo bakripik atau saat selok rumah supaya nilai jualnya itu lebih tinggi. Jadi itu dihadapkan losi pasar lokal, tetapi bisa juga pasar-pasar tradisional yang lain. Poin D, tersedianya akses permodalan dalam meningkatkan produktivitas desa. Yang berikut, tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai. Panitia bisa bantu lihat waktu. F, tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Ini maksudnya begini. Hutun Renu Ita Lameane lebih banyak petani, pedagang atau nelayan. Kalau bisa kita sama-sama merencanakan dari musdes sampai musrengbang untuk pemberdayaan kearifan lokal yang ada di desa Lamea. Misalnya nelayan, apa yang kita harus lakukan, di petani apa yang kita harus lakukan. Jangan hanya kita KTP petani, tetapi sampai hari ini kita punya hasil petani belum begitu memadai. Petani hori-moris, tetapi sampai saat ini masih saja berkekurangan. Baik, itu poin-poin yang terkait misi maju. Yang kedua, tujuan dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan misi berbudaya. A. Mengembangkan budaya lokal dengan sasaran meningkatkan peran serta tokoh adat dalam setiap kegiatan pembangunan desa
ditandai dengan pemberian peran dan tanggung jawab kepada tokoh adat dengan bantuan keuangan kepada lembaga adat. B. Melestarikan budaya lokal yang ditandai dengan penggunaan busana adat dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan desa. Poin C. Melestarikan budaya adat istiadat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat desa yang ditandai dengan kegiatan gotong royong, pesta panen, likurai, bidu, koremetan, dan kegiatan lain-lain. Maksudnya, poin D, mendukung keberlanjutan pelestarian budaya lokal yang ditandai dengan dukungan fasilitas sanggar seni. Ini yang tadi saya maksudkan. Kalau bisa, bidu no likuraine tidak hanya asal italaak, tetapi lewat sanggar seni atau kegiatan-kegiatan Karang Taruna, kita lestarikan itu supaya setiap kali ada kegiatan kita tampilkan budaya kita, bidu dan likurai. Yang ketiga, tujuan dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan misi sejahtera. A. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran peningkatan status kesehatan masyarakat, antara lain ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya angka harapan hidup, dan berkurangnya angka gizi buruk. Nah, ini Bapak Mama Hutun Renus Rai Lamea berkaitan dengan stunting. Kalau bisa, sejauh ini memang angka kematian ibu dan anak Lamea puji Tuhan tidak ada, tetapi gizi kurang masih ada. Mari kita rembuk bersama untuk melawan stunting, supaya Rai Lamea semuanya bisa sehat, mulai dari anak-anak remaja, ibu hamil, ibu menyusui, bahkan sampai dengan anak-anak laki-laki perempuan pra menikah. Poin B. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dengan sasaran peningkatan mutu pendidikan dasar, menengah, dan informal, antara lain dengan penyediaan sarana prasarana sekolah, guru dan fasilitas pendukung, dan peningkatan mutu pendidikan melalui pelatihan-pelatihan dan pengembangan kapasitas lainnya. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan dari non formal sampai pendidikan formal. Kita akan mendukung kegiatan non formal seperti PAUD, juga kalau bisa Bapak Ibu yang bergerak di bidang pendidikan non formal, paket A, B, dan C, juga ada pelatihan-pelatihan kreativitas terhadap kelompok-kelompok di desa kita. Misalnya ada kelompok menjahit, kelompok perbengkelan, kelompok petani, maupun kelompok nelayan. Ini kita akan fasilitasi dengan dana desa yang ada untuk meningkatkan kualitas supaya bisa maju ke depan. Poin C. Mengembangkan inovasi masyarakat dan desa dengan sasaran meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja, antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil, menurunnya angka pengangguran, dan berkurangnya tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, ini maksudnya berkaitan dengan tadi, hinabodik sekolah sih ya, kita mendukung dari PAUD sampai SMA dari segi apa saja. Kemudian bodik Hutun Renoa dukung bodik pertanian, nelayan, perbengkelan, dan apa saja yang bisa dikerjakan oleh masyarakat dengan dasar desa yang ada, yang produktif, supaya kelompok-kelompok tani, nelayan, bengkel, dan segala macam bisa berkembang.
Baik, itu tujuan-tujuan yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan visi yang ada. Yang berikut adalah misi saya. Misi itu adalah jembatan-jembatan atau cara-cara, strategi-strategi yang dipakai untuk mencapai visi yang sudah tadi saya sampaikan. 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lewat penyediaan sarana air bersih, gizi, sanitasi lingkungan, dan penerangan. Jadi 6 tahun ke depan kita bisa memfasilitasi lewat dana desa untuk perbaikan gizi, penyediaan air bersih yang sekarang sudah ada akan kita tingkatkan lagi. Contoh, kita sudah ada 2 sumur bor dalam, pemanfaatannya di 5 dusun ini ada sedikit terganggu, tetapi rencana untuk ke depan kita akan kembangkan atau pemeliharaan sumber air yang ada. Hanya yang sekarang itu hanya beberapa titik yang bisa kita ambil. Ke depan mudah-mudahan bisa ada aliran atau kesambungan rumah warga. Untuk gizi kita akan tetap intervensi lewat dana desa, terutama lebih fokus kepada anak-anak, bayi balita, ibu hamil yang masih dalam kategori gizi kurang. Penerangan kita juga akan membuat satu kegiatan atau terkait penerangan di desa itu. Batas kota Lamea sampai ke sana bukan hanya lewat dana desa saja, tetapi mudah-mudahan lewat perjuangan kita akan penerangan sepanjang jalur utama. B. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non-formal seperti yang tadi sudah saya sampaikan. C. Optimalisasi sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat desa Lamea. D. Meningkatkan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, di poin ini untuk mendukung visi misi dari Bupati Malaka, terutama untuk kesejahteraan masyarakat desa Lamea, mari kita upayakan lagi supaya lewat dana desa, Bapak Ibu semua, kelompok tani, kelompok ternak, kita bisa tingkatkan hasil produksi dengan cara-cara sederhana yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Poin E. Meningkatkan usaha ekonomi produktif dengan penyediaan modal usaha lewat badan usaha milik desa. Nah, ini berkaitan dengan badan usaha milik desa, BUMDes. Biasa Trona it kakak hakes losak BUMDes, tetapi sampai saat ini dana BUMDes yang begitu banyak di desa Lamea, masyarakat desa Lamea belum manfaatkan secara baik. Kita masih lebih suka ambil dari mingguan dengan harian. Kalau uang BUMDes ada tetapi orang tidak tertarik, lebih tertarik kepada mingguan no harian. Nah, ini nanti kita akan berdayakan masyarakat di bidang itu. Oke, baik. Masih 5 menit. Poin F. Menumbuh kembangkan budaya dalam segala aspek kehidupan masyarakat. G. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa. Ini berkaitan dengan pelatihan-pelatihan aparat perangkat terkait pelayanan pemerintah di desa. H. Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur desa. Jadi contoh misalnya jalan-jalan yang sudah ada, ke depan kita akan tingkatkan lagi baik di 5 dusun di Alkani maupun 2 dusun di WAKAR AB. Jalan-jalan perkerasan yang sudah ada, ke depan kita akan tingkatkan lagi menjadi lapen. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Demikian pemaparan visi misi dari saya, dan akhirnya saya mengucapkan dan menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat, BPD, kader pemberdayaan, dan singkatnya kita semua yang hari ini mendengarkan visi dan misi saya. Saya berharap agar dengan adanya visi misi ini menjadi pedoman dalam pembangunan Desa Lamea 6 tahun ke depan. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak atau ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan.